Aditya Rafa, Arfan, ya, Pascal, Fadli juga, saya Alvaro, Ifarisai, Ijaz Pratama, ya, Ibrahim Anwar, ya, Muhammad Nafis Said, Arif, ya, Zinovik, Muftahim Arif, ya, M. Rafa, tulis, M. Rafiani, Rifki Artanugraha. Baik, sebelum kita mulai, Bapak mau nanya dulu nih. Minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Siapa yang masih ingat? Ya, apa? Akhlak mahmudah dan akhlak madmumah. Oke, coba masih ingat gak itu? Coba, apa itu akhlak mahmudah? Nah, nggak tahu? Coba sampingnya tahu nggak akhlak mahmudah itu apa? Akhlak terpuji, apa? Akhlak terpuji. Kalau akhlak madmumah, nah, akhlak madmumah, akhlak yang tercela. Baik, kita kemarin sudah membahas tentang akhlak terpuji dan akhlak tercela. Sekarang kita mau lanjut pelajaran yang selanjutnya, yaitu tentang pelajaran apa? Yaitu tentang perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja. Ya. Nah, oke. Jadi hari ini Bapak akan menjelaskan tentang menghindari perilaku sikap yang menyimpang dalam pergaulan remaja. Ya, ini ada beberapa. Oke, Pak jelasin. Ya. Sebelum kita lanjut ke penjelasan tentang sikap atau perilaku yang harus kita hindari, jadi kita harus tahu tujuannya apa nih. Hari ini Bapak jelasin ini tentang ini, tema ini, judul ini, fungsinya, tujuan utamanya berapa? Nah, yang pertama adalah tentang sikap spiritual. Supaya apa? Supaya kalian menghargai ajaran agama yang dianut. Ya. Kemudian sikap sosialnya harus menunjukkan perilaku jujur dan peduli terhadap lingkungan. Nah, setelah itu nanti diharapkan antum kalian harus memahami ilmu pengetahuan dan budaya. Ya. Kemudian secara keterampilan kalian harus mampu mengolah dan menyajikan hasil belajar secara konkret dan abstrak. Kalian harus pahami, harus menghayati, ya, tujuannya itu harus menghayati, menghindari yang namanya minuman keras, kemudian judi, kemudian pacaran atau pergaulan bebas, kemudian apalagi yang sekarang lagi ramai itu tawuran. Nah, itu ramai itu di media sosial sekarang, itu di berita-berita. Baru-baru kemarin tawuran sampai meninggal. Naudzubillah min dzalik. Kemudian harus menunjukkan perilaku, menghindari perilaku yang menyimpang dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kemudian menganalisis dan memahami ciri remaja dan dampak perilaku yang menyimpang. Ya. Kemudian selanjutnya harus mengkomunikasikan bahaya, menjelaskan contoh bahaya perilaku yang menyimpang. Ya. Oke, tadi kan perilaku menyimpang dalam remaja. Nah, harus tahu dulu nih remaja itu apa sih? Umur berapa sih dikatakan remaja?
Kemudian umurnya dari berapa? Antara 12 tahun sampai 21 tahun. Tuh. Kemudian remaja itu masa pencarian jati diri. Makanya kita sering lihat anak remaja itu sering labil gitu ya. Labil. Kadang konsisten, kadang istiqomah, kadang nggak istiqomah. Yang tadinya suka berbuat baik, tiba-tiba dapat pengaruh dari lingkungannya, akhirnya apa? Nggak konsisten. Akhirnya yang tadinya berbuat baik, akhirnya malah melakukan akhlak yang tercela, suka bohong. Nah itu. Ini masa-masa remaja itu suka bereksplor, mencari jati diri, mulai berpikir kritis dan mandiri. Nah, kemudian ada seorang psikolog yang berasal dari Prancis, ya, namanya Alfred Binet, mengemukakan bahwa kemampuan untuk mengerti hal-hal yang abstrak itu baru sempurna ketika seseorang itu berumur kurang lebih 12 tahun. 12 tahun itu berarti kelas berapa? Kelas 6 SD. Nah, pernah lihat ya kalau anak SD itu, apalagi kalau cewek. Kemudian kita ngomongin remaja. Ciri-cirinya gimana sih nanti? Nah, remaja itu ciri-cirinya gimana? Coba kita ulas satu persatu ya. Nah, ciri-ciri remaja itu biasanya semangat orangnya, jiwa muda, ya. Apalagi kalau jalan-jalan, waduh. Apalagi kalau mau ngumpul-ngumpul sama teman-teman, wah semangat banget. Ya. Apalagi kalau makan-makan, waduh. Ya. Itu cirinya anak remaja, anak muda gitu. Kemudian usia remaja itu suka berangan-angan, dan antum sering nggak pernah kan? Mikir gini, gua kalau udah SMA mau masuk SMK aja dah, mau masuk jurusan TKJ atau jurusan perhotelan, nah gitu ya. Itu emang cirinya remaja gitu. Ini selanjutnya yaitu rasa ingin tahunya tuh gede. Benar ya? Rasa ingin tahu, contoh misalkan nih, penasaran dengan yang namanya lanjut, ciri-ciri remaja. Dan selanjutnya adalah suka menggebu-gebu, kurang hati-hati. Ini ceroboh biasanya, suka ceroboh, ya. Kemudian cenderung sulit diatur, ya. Jangankan orang dewasa, remaja, anak kecil aja kadang susah ya diaturnya ya. Bagaimana agama Islam menuntut para remaja sekarang? Tadi kan kayak seakan-akan remaja itu kayaknya negatif semuanya gitu, padahal enggak, ya. Tapi kayaknya yang disebutin yang negatif. Ada sisi positifnya dan banyak sisi positifnya itu remaja itu. Nah, ini kita dituntut untuk menjaga sopan dan santun, ya. Sopan santun, kemudian kita juga diminta untuk mengerti dan memahami. Maksudnya apa? Mengerti dan memahami. Nah, ini harus dibiasakan antar antum ini, antar teman-teman kalian ini, ya. Kemudian yang ketiga adalah mengajak ke arah kebaikan, ya. Mengajak kebaikan itu contohnya apa? Sholat, udah jam segini, sholat, gitu ya. Main mulu gitu. Sholat dulu, baru lanjutin, ya. Kemudian lapang dada dan suka membantu. Jika terjadi hal-hal yang kurang menyenangkan, diterima dengan lapang dada atau ikhlas, ya. Begitu pula jika ada yang perlu bantuan, kita harus bantu. Berlaku jujur dan adil, jangan sampai kayak Pinocchio itu kenapa? Hidungnya panjang karena apa? Suka bohong. Semakin berbohong semakin panjang, ya. Remaja yang adil itu sikapnya akan terarah tanpa ada sesuatu yang ditutup. Pasti terbuka kalau orang adil, ya. Orang jujur juga terbuka. Berlomba-lombalah kita
kita mencari ilmu, menghidupkan semangat remaja dalam mencari ilmu, terutama ilmu agama. Nah, ini yang akan jadi pembahasan kita. Kelihatan gambarnya yang ada di depan? Kelihatan? Kelihatan? Oke, gambar yang pertama itu menggambarkan tentang apa itu? Mabuk, bukan, atau minuman keras. Biasanya kalau orang yang minum minuman keras sambil apa? Selain itu judi, sambil main apa judi itu? Gaplek, apa lagi? Poker. Yang kedua gambar apa nih? Pergaulan bebas atau pacaran. Sering ya kita lihat ya di pinggir-pinggir jalan, ini adalah padahal gak ada hubungan apa-apa ya. Bahkan di media sosial itu banyak, jangankan remaja, anak SD itu sudah ada yang mulai coba-coba yang namanya pergaulan bebas pacaran. Naudzubillah min dzalik. Kalian kasih contoh, jangan pacaran, ngelarang-larang anaknya sendiri pacaran, gimana itu? Menyimpang beratnya antum itu, ya. Nah, pacaran itu mendekati zina dan memancing fitnah. Nah, kemudian yang ketiga ini gambar apa nih? Potret teman. Nah, kemarin itu di daerah Bogor, mana itu yang arah ke Bojong itu, Bojong Gede itu, Tonjong kalau nggak salah. Itu anak SMP sama anak SD tawuran tengah malam jam 2 atau jam 3 gitu. Itu tawuran kok bisa gitu loh, ya enggak? Artinya apa? Nah, ini harus kita telusuri nih, nanti kita cari tahu kenapa kok bisa tawuran itu membudaya di sekitar kita. Kok masih ada? Bahkan itu anak SMP loh. Lawannya siapa? Anak SD. Yang mana siapa kira-kira? Hah? Kebalikannya. Anak SD yang menang malahan. Oke. Sekarang tadi kan sudah Bapak kasih gambar tadi. Ada 3 contoh ya, sikap yang menyimpang tadi ya. Nah, sekarang tugasnya adalah membuat kelompok sekarang sebelum mulai tugas, coba berhitung 1 sampai 4. Coba mulai dari sini. Nanti kalau udah 4 ulang lagi 1 ya. Coba. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2. Oke. Sekarang sesuai yang disebutkan tadi, yang nyebutin angka 1 ngumpul di sini bikin kelompok 1. Yang nyebutin 2 ngumpul di sini kelompok 2. Kemudian kelompok 3 di sini. Kelompok 4 di mana Ustaz? Di belakangnya sini. Nah, yuk sekarang kumpul. Ya. Oke, sekarang sudah dibagi menjadi 4 kelompok. Sekarang nanti Bapak akan kasih tugas ya. Tugasnya adalah menemukan fenomena. Nah, silakan diamati ya, diamati dan perhatikan lingkungan di sekitarmu. Tulislah fenomena pergaulan remaja yang buruk. Contoh nih, di dekat rumah saya itu sering terjadi tawuran Bapak gitu. Gak apa-apa, tulis itu. Nah, itu berarti fenomena yang terjadi di lingkungan kalian. Nah, tulis kemudian buatlah presentasi. Nanti masing-masing kelompok nanti saya kasih tag ini ya. Akan saya kasih
sekelompok menulis fenomena tadi, kemudian dampak negatifnya bagi diri sendiri dan masyarakat itu ditulis, terserah nanti ditulis di PowerPoint atau di Canva. Ya, di sini ada PowerPoint sama Canva. Kalau lebih mudah biar menarik pakai Canva. Ya, bisa kan ya pakai Canva ya? Sudah pernah kan? Sudah pernah kan? Pakai Canva? Oke, berarti tinggal bikin tulis saja, nanti diskusi. Nih dampaknya apa nih? Tawuran nih. Buat diri sendiri apa? Buat orang lain apa? Buat lingkungan apa? Nah setelah itu bacakan di depan kelas. Nanti akan saya panggil kelompok satu persatu untuk mempresentasikan di sini. Paham ya? Jam berapa? Jam 27. Ya, silakan dibuka. Ya, tulis ininya apa? Siapa? Di daerah saya banyak dekat taman. Di dekat taman bisa baca tanah. Pak Bagus. Banyak. Berapa slide? Bebas. Paling enggak pergambaran minimal paling enggak kan cover nih satu. Yang kedua anggota kelompok. Yang kedua apa dampak negatifnya seperti nah itu. Untuk presentasi, coba kelompok 1 silakan maju untuk presentasi. Ya, sama-sama. Nah, nih kelompok 1 akan presentasi temuannya. Ya, bagus nih. Kita dari kelompok 1 akan menyampaikan presentasi yang tema dari kelas menyimpang pada pergaulan remaja saat ini. Ya, oke. Lanjut. Latar belakang remaja merupakan fase transisi. Yang pertama, mengetahui dampak negatif dari perilaku menyimpang terhadap perkembangan sosial, emosional, dan mungkin sekian dari kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 4. Ya, kelompok 4 silakan mempresentasikan. Anak dari kelompok 4 kata lain kami itu akan kasih presentasi tentang menghindari perilaku menyimpang pada masyarakat pada remaja. Ada sebagai contoh yang menurut lain rasa takut dari pengaruh lain dampak negatif di lingkungan mentoring. Betul, salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagi lingkungannya, bagi orang lain
bisnisnya, kemudian silakan masukin kode ini. Kerja. Ya, silakan dikerjakan. Kerja sama, dijawab bareng-bareng. Indonesia dong. Ya, posisi atas. Selamat menunjukkan. Oke, selamat untuk kelompok 4. Oke, sekarang silakan dikumpulkan tabnya. Tadi kita udah bahas sama-sama dampak negatifnya, ya. Nah, sekarang gimana cara menghindari dari perilaku menyimpang tadi? Gimana? Nah, caranya antum kalian harus taat kepada orang tua, menjalankan perintah kedua orang tua dengan baik, ya, supaya antum nggak terjerumus ke perilaku tadi, perilaku menyimpang. Kemudian antum harus meningkatkan ibadahnya, memperkuat hubungan dengan Allah melalui amal soleh, tahajudnya, sholat subuhnya jangan kesiangan, ya, sholat duhurnya, asalnya, bagiannya, kalau perlu puasa Senin Kamis, ya. Siapa yang selalu Senin Kamis? Untuk menghindari perilaku menyimpang, kalian harus aktif di kegiatannya, ikut partisipasi dalam kegiatan keremajaan dan sosial, ikut jadi apa di masjid, jadi apa sih namanya? Kemudian selanjutnya bergaul dengan teman yang baik. Nah, ini yang paling berpengaruh. Hati-hati, ya. Jika kalian kalau punya teman, kalau bergaul jangan sama teman yang gak baik. Nanti antum bakal ketularan. Ada Mabudar mengatakan su'ul khuluqi di akhlak yang tercela itu menular. Oke, ini ya, jadi perlu diperhatikan. Jadi kita tarik kesimpulannya, kita harus selalu berperilaku terpuji. Ya. Kata-kata hari ini, Bapak, kata-kata hari ini, sungguh-sungguhlah kalian, ya, karena yang sungguh-sungguh saja belum tentu berhasil atau sukses, apalagi kalau kalian bermalas-malasan, ya. Nah, oke, cukup sudah pelajaran kita hari ini, tapi Bapak kasih tugas satu lagi, PR untuk dikerjakan di rumah. Ya, silakan dikerjakan, dikasih nama dan ditulis nama sama kelas, dikerjakan. Dikumpulkan besok. Di mana, Pak? Di kantor Bapak. Di mana? Cari Bapak. Ya, di kantor sana. Ya, kumpulin ya. Silakan tabnya dikumpulkan. Alhamdulillah, pelajaran kita hari ini sudah selesai. Semoga bermanfaat, ya. Kemudian jangan lupa untuk selalu belajar ibadahnya juga. Kemudian sebelum kita tutup, tolong pimpin doa untuk mengakhiri pelajaran kita.
Siapa?